أخرج أبو يعلى عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع الأواتق في بيوتها أو قال في حضورها فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته قال الهيثمي ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه إلا أن في روايته لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم حتى الله ستره قال الهيثمي ورجاله ثقات. خطبته صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخرج ابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فمن زاد علينا حتى نزل كذا في الترتيب. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan dua cerita para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang pertama adalah khutbahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tercelanya hibah. Hibah ini membicarakan keburukan saudaranya yang fakta. Maksudnya fakta gimana? Misalnya aku membicarakan si ini kemarin ini kan? Itu benar, kejadiannya benar. Nah itu namanya hibah, membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, tapi orang tersebut tidak pernah melakukannya, maka itu namanya fitnah. Ya, namanya fitnah. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikerjakan oleh orang lain. Nah, kalau hibah itu membicarakan keburukan orang lain dan orang tersebut memang benar mengerjakan keburukan tersebut. Imam Abu Ya'la telah meriwayatkan dari Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami sehingga aku mendengar suara para gadis di dalam rumah mereka. Atau Sayyidina Bakar mengatakan di belakang saya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya dan iman tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Maksudnya dia ini beriman, tapi iman ini tidak sampai ke hatinya. Iman tersebut hanya sampai di lisannya saja. Nah, kalau iman ini tidak cuma di lisannya saja, maka banyak orang tersebut nanti akan melakukan keburukan. Tetapi kalau iman ini ada di dalam hati, iman ini ada di dalam hati kita, masuk dalam hati kita, maka dia akan menjauhi semua keburukan yang dia akan kerjakan. Adalah rukun Islam. Guru kita pernah menyampaikan, Qiyamul Akhwat menyampaikan tingkatan iman dengan muslim, derajat iman dan derajat orang Islam
dia baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kalau orang Islam, orang Muslim biasa, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia juga mengamalkan rukun Islam yang lima. Akan banyak sekarang saudara kita ini dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi mengamalkan rukun Islam yang lima itu belum. Sholat fardu masih banyak yang belum dikerjakan, puasa masih banyak yang ditinggalkan, zakat masih banyak yang ditinggalkan. Kalau untuk haji kan bagi imam saya yang wajib, yang mampu, maka dia wajib haji. Tapi wajib kita kerjakan juga, ya, nabung sedikit-sedikit sampai kalau sudah terkumpul kita bisa berangkat haji. Kemudian tatabul muslimin, janganlah kalian menggibah atau membicarakan keburukan orang Islam, karena sesungguhnya dan janganlah kalian mencari kesalahan orang Islam, maka sesungguhnya barang siapa yang mencari kesalahan saudaranya yang Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan aibnya. Dan barang siapa yang dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermalukan dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Kita jangan membicarakan keburukan orang Islam, jangan mencari-cari kesalahan orang Islam. Terjasus itu mencari kesalahan orang Islam itu tidak boleh. Yang membicarakan keburukan saja tidak boleh, apalagi mencari-cari kesalahan orang Islam. Orang yang baik tapi yang tidak mana salahnya ini nggak pernah mencari keburukan orang Islam itu tidak boleh. Imam Haifanya mengatakan rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Siqah. Imam Tabrani telah meriwayatkan juga dari selain atas rumah sama seperti hadis tersebut, kecuali ada tambahan sedikit. La tuqul mu'min, janganlah kalian menyakiti orang-orang beriman, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kejelekannya. Tidak boleh kan mencari-cari kesalahan orang, menjelek-jelekkan kesalahan orang, mencari saudara muslimnya, saudara Islam tidak boleh. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang Islam, membicarakan keburukan orang Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aib kita, akan membukakan kejelekan kita, walaupun kita berada di dalam rumah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan kepada orang lain kalau kita ini buruk juga, supaya kita tidak keburukan kita tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan data kita ini menutupi kesalahan saudara kita, tidak mencari-cari kejelekan mereka. Sebenarnya berita-berita televisi itu kurang bagus. Kenapa? Karena yang diberitakan itu adalah perkara-perkara yang jelek, mencuri, menjebol tembok atau merusak gembok, atau yang gimana cara mencuri motor, itu kan nggak bagus itu. Akhirnya karena diiklankan di TV, akhirnya dicuri juga oleh orang. Nah, saya dibuat tembok atau menyongkel, merusak kunci motor, akhirnya dicuri oleh orang. Sebenarnya kata guru saya sudah menyampaikan, TV itu nggak haram, tapi sumbernya Allah itu ada di sini. Berita-berita yang tidak bagus itu didakwahkan melalui televisi. Makanya santri itu dilarang betul. Bagi itu santri itu nonton TV itu larangan betul. Makanya di rumah-rumah ustaz betul atau itu betul mereka ada TV. Kenapa itu larangan dari kiai? Bukan haram, tapi sumbernya haram.
dibicarakan di TV itu yang kebanyakan yang kira-kira itu. Khutbahnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Apa saja yang diperintahkan kepada yang baik? Al-ma'ruf lima perintah syar'i di ta'atillah. Yang diperintahkan dalam kebaikan adalah semua perkara yang disyaratkan dalam agama atau yang diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memerintahkan kepada kebaikan. Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban telah meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku, kemudian aku mengetahui dari raut wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah datang sesuatu kepada beliau." Jadi kita ini bisa melihat raut wajah orang. Orang ini bahagia, kelihatan dia senyum, ketawa, bahagia. Kalau orang ini sumpah, cemberut, terus ada masalah. Nah, di sini saya mengatakan, aku mengetahui dari wajahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya telah datang sesuatu kepadanya. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan beliau tidak berkata kepada seorang pun. Kemudian aku bersandar ke tembok kamarku. Maksudnya Sayyidatina Aisyah bersandar ke tembok kamarku dan aku mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Kemudian beliau memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, perintahkanlah oleh kalian semua dengan kebaikan dan cegahlah, laranglah dari berbuat kemungkaran. Pada antakum fala ujibarakum, sebelum kalian berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa kalian." Kapan doa tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Kapan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan pada ayunazzila alaihimul bala bisababil ma'asi, sebelum bala itu ujian, musibah atau azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebab kemaksiatan kita. Jangan sampai doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita ini tidak mau berdakwah, sebab kita ini meninggalkan dakwah. Ketika kita sudah meninggalkan dakwah, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah musibah di mana-mana. Orang tidak mau taat, orang bermaksiat di mana-mana. Ya, orang maksiat menentang Allah, judi, khamar, segalanya sudah perkara maksiatnya seperti hal lumrah sekarang, seperti hal biasa. Orang sudah tidak punya malu lagi melakukan kemaksiatan. Kalau orang sudah melakukan kemaksiatan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah Allah menurunkan bala, Allah menurunkan musibahnya ke muka bumi ini. Nah, kalau musibah tersebut sudah datang, sudah turunkan, maka doa kita tidak akan ada gunanya. Nah, sebagaimana Firaun, ketika dia tidak mau Nabi Musa, dia tidak mau menerima dakwahnya, tapi ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut Merah, karena dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi tidak diterima. Kenapa? Karena bala tersebut sudah Allah datangkan. Begitu juga kita jangan sampai kita ini meninggalkan dakwah
Jangan sampai kita ini malas-malasan dalam dakwah, sehingga ketika kita meninggalkan dakwah, yang akan terjadi adalah maksiat di mana-mana dan akhirnya Allah turunkan kepada bumi. Wa tas'aluni fala u'tiyakum, dan ketika kamu meminta kepadaku, kata Allah, fala u'tiyakum, maka aku tidak akan memberi kalian. Kalau kita meninggalkan dakwah, akhirnya orang maksiat di mana-mana, kita minta apa saja kepada Allah, maka Allah tidak akan memberi permintaan tidak. Batas tamsuruni, falakum surakum, ansurakum. Batas tamsuruni, falakum surakum. Dan kalian minta tolong kepadaku, kata Allah, falakum surakum. Maka aku tidak akan menolong kalian. Dakwah ditinggalkan, dakwah tidak dikerjakan, akhirnya maksiat di mana-mana. Setelah maksiat di mana-mana, Allah akan cabut dari diri kita kemakbulan doa. Allah kita meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan memberi permintaan kita. Ketika kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong kita. Nah ini yang adalah tidak menjadi yang paham. Ketika para diturunkan, maka doa ini tidak akan ada manfaatnya. Wakil isyaharun annahu la yuqal lil ulama ayyamuru bil ma'ruf wa yanharu 'anil munkar. Ini adalah isyarat untuk para ulama supaya ulama ini memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita kerja dakwah, kita mengamalkan ilmu agama, ini harus ada petunjuk dari orang alim, dari orang-orang soleh yang paham ilmunya. Banyak dari kita ini saking ngejosnya, ada sempat video viral itu di grup Ahmad mengatakan kita ini yang wajib berdakwah, menuntut ilmu itu wajib. Ini kan perkataannya. Ini sempat viral di WhatsApp itu, biasa di grup-grup itu sempat viral. Kita sudah dapat, Masya Allah, ini kan perkataan yang kurang bagus. Dakwah bagus, tapi yang lebih bagus lagi menuntut ilmu. Kenapa? Kalau kita dakwah tanpa ilmu, maka yang akan terjadi adalah kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan. Makanya dalam nasihat sahabat yang pertama, yakni terhadap dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kedua salat khusyuk wal khudu', yang ketiga ilmu ma'afir, yang keempat ikramul muslimin, yang kelima tasrihunnya, yang keenam dakwah wa ta'lim. Cuman kayaknya sekarang ini banyak yang mereka pahami adalah yang pertama yakin terhadap dua kalimat syahadat, yang kedua salat khusyuk wal khudu', yang ketiga dakwah wa ta'lim. Banyak yang mereka pahami seperti itu. Akhirnya apa? Ilmu zikirnya banyak yang ditinggalkan, ikramul musliminnya banyak yang ditinggalkan, tasbihuniyatnya banyak yang ditinggalkan. Padahal ini semua adalah perkara yang penting. Ya, soal itu salat khusyuk wal khudu', salat ini termasuk rukun Islam yang paling penting, yang paling wajib yang harus kita kerjakan. Ya, sholat ibadah, sholat makbul. Sekarang ini banyak orang meninggalkan sholat makbul, tetapi mengerjakan sholat sunnahnya berbondong-bondong. Sholat sunnah apa yang dikerjakan? Sholat sunnah yang pertama adalah sholat hari raya Idul Fitri, yang kedua sholat hari raya Idul Adha. Ini dua sholat ini adalah hukumnya sunnah, enggak wajib. Tapi yang wajib 5 waktu, sering ditinggalkan, malah mengerjakan yang sunnah. Kalau yang wajib ditinggalkan dapat dosa, kalau yang sunnah ditinggalkan dapat dosa, tapi rugi tidak mendapatkan pahalanya sholat hari raya Fitri atau hari raya Idul Adha. Tapi banyak pemahaman yang keliru.
yang sedang lagi kerjakan. Sekarang bagaimana kita tanamkan lagi? Kita ini tanamkan bagaimana kita dekatkan lagi diri kita terhadap ulama, yang dekatkan lagi diri kita kepada orang alim, sehingga apabila kita ini amal agama, apabila kita ini dakwah kita keliru, akhirnya ada yang mau membenarkan kita. Dakwah kita misalnya kita dalam yang menyampaikan salah, akhirnya ada orang lain yang mau membenarkan dakwah kita. Sehingga jangan sampai dari perkara kita ini malah merusak orang Islam, malah tingkatannya menyesatkan orang Islam. Nah, dalam mukadimah badan ayatnya innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Artinya apa? Innal hamdalillah, segala puji lillahi milik Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta apa namanya? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bihi, dan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natawakkalu 'alaihi, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, wa na'udzu bihi, dan kami minta dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari buruknya diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari jeleknya amalan-amalan kami. Nah, makanya di dalam 6 sifat itu ada tasbihnya, memperbaiki niat kita ketika memulai amal. Sebelum mulai amal kita perbaiki niat kita. Ketika tengah-tengah amal kita perbaiki niat kita. Sebelum akhir amal kita perbaiki niat kita lagi. Setelah beramal kita perbaiki niat kita lagi. Supaya apa? Supaya kita ini amal hanya untuk Allah. Insyaallah yang mulia. Yang pertama, jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain, karena membicarakan keburukan orang lain itu riba, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain, nanti di akhirat pahala dakwah kita, pahala tahajud kita, pahala salat kita, pahala Tuhan kita, pahala baca Quran kita akan hilang semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kita riba, orang yang kita bicarakan keburukannya. Kalau itu pahala tersebut masih kurang, apa yang terjadi? Keburukan orang-orang yang kita bicarakan Allah berikan kepada kita. Akhirnya apa? Amalan baik kita tidak ada, kita yang mendapatkan amalan buruk, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita tingkatkan semangat lagi dalam dakwah? Semangatkan lagi dakwah kita, izin wali kita, 3 hari kita, 40 hari kita, 40 bulan kita, 44 bulan kita, yang sudah ngaji selesaikan 1 tahun, tambah pengorbanan lagi 10 hari setiap bulan, terus tahun 4 bulan, ya kan? Terus yang setahun, yang sudah tahun ditingkatkan lagi pengorbanan 2 tahun, setiap 2 tahun seumur hidup, atau 3 tahun sekarang 3 tahun seumur hidup, ya. Dan kita jawab ikut arahannya orang-orang alim atau orang-orang soleh, guru-guru kita. Kenapa? Ketika saat kita amal agama, saat kita dakwah, kemudian dakwah yang kita sampaikan ini tidak sesuai dengan syariat agama, maka guru-guru kita inilah nanti yang akan memperbaiki amalan-amalan kita, yang akan memperbaiki dakwah kita, sehingga dakwah kita ini lurus harus mata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikumpulkan dengan guru-guru kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam dakwah, supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan langkah kita ini dalam usaha agama, istiqomahkan kita dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesalkannya. Wa man yudlilhu fala hadiya, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya, maka hamba tersebut tidak akan diberikan hidayah. Jangan sampai kita ini sudah usaha agama, tetapi di akhir hayat kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak tuntun kita, tidak beri kita hidayah. Maka bagaimana kita sekarang akan hidayah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin fil dunya wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin fil dunya. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara semua di tangan, mempersiapkan bukan rapat. Salah Pak.